Suatu malam, seorang lelaki berdiri di hadapan sang khalifah. Tangannya memegang pisau berlumuran darah. Di depannya mayat terbujur kaku. Ia berkata, "Aku yang membunuhnya." Perintah hampir dijatuhkan. Qisas sudah di depan mata. Namun keputusan akhir tidaklah sesederhana pengakuan. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, hukum pidana tidak dibangun di atas emosi, tetapi di atas dalil dan pembuktian yang sungguh sangatlah jelas. Khalifah Ali bin Abi Thalib memahami bahwa qisas sebagai perlindungan kehidupan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas yang berkenaan dengan orang yang dibunuh. Dan juga firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun." Dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib, ayat ini tentu bukanlah simbol kekerasan. Ia adalah sistem pencegahan. Ketika sekelompok orang bersepakat membunuh satu orang, Sayyidina Ali, Khalifah Ali mengeksekusi semuanya. Karena pembunuhan kolektif tidak bisa dipisah-pisah tanggung jawabnya. Namun ketika seorang majikan misalnya memerintahkan hambanya membunuh, maka Ali menghukum mati majikannya itu dan memenjarakan sang hamba. Alasannya jelas, majikan itu seperti pedang di tangannya. Artinya otak kejahatan lebih utama dihukum daripada alatnya. Suatu waktu di hari Jumat, seorang lelaki terbunuh di masjid saat orang-orang berdesakan. Tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka Ali tidak membiarkan keluarga korban tanpa kejelasan. Ia memerintahkan diat dibayar dari Baitul Mal. Negara mengambil tanggung jawabnya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jika pelaku tidak ditemukan, maka hak korban tetaplah harus ditegakkan. Dalam kasus kecelakaan misalnya, Khalifah Ali membedakan antara kelalaian dan bukan kelalaian. Jika pengendara misalnya lalai hingga hewannya menginjak orang, ia harus bertanggung jawab. Namun jika jalannya luas dan ia sudah memberi peringatan, maka tidak ada jaminan atasnya. Dua riwayat ini tidaklah bertentangan satu sama lainnya. Satu bicara tentang kelalaian, satu lagi bicara tentang ketiadaannya. Prinsipnya sederhana, tanggung jawab mengikuti sebab. Dua orang saksi bersaksi bahwa seseorang lelaki mencuri, maka Ali memotong tangannya. Keesokan harinya, saksi itu datang dan berkata, "Kami keliru, pelakunya orang yang lain." Kemudian Khalifah Ali membatalkan kesaksian mereka dan mewajibkan keduanya membayar ganti ruginya. Karena kesaksian mereka menyebabkan hilangnya organ seseorang. Khalifah Ali menyamakan mereka dengan orang yang menggali lubang di jalan, lalu menyebabkan timbulnya korban. Siapa menjadi sebab kerugian, ia menjadi penjaminnya. Kita kembali pada lelaki yang mengaku membunuh seseorang. Ia hampir dieksekusi. Tiba-tiba seseorang lelaki lain datang dan berkata, "Akulah pembunuhnya." Lalu kemudian Khalifah Ali menyelidiki keduanya. Yang pertama, ternyata tukang jagal yang kebetulan berada di lokasi. Yang kedua mengaku membunuh untuk merampas harta, lalu kemudian dia menyesalinya. Ali bertanya kepada putranya Al-Hasan tentang hukuman kasus ini. Hasan lalu kemudian mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa orang yang memelihara kehidupan seseorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Si pembunuh telah menyelamatkan satu jiwa dengan pengakuannya. Akhirnya keduanya dibebaskan
diat dibayar dari Baitul Mal. Keputusan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga kehidupan, bukan sekedar menghukum. Khalifah Ali menetapkan diat dengan standar 100 ekor unta sesuai riwayat para sahabat. Namun jika unta tidak tersedia, maka boleh diganti dengan nilai uang. Ia bahkan pernah membayar 12.000 dirham, pembayaran diat untuk pembunuhan yang tidak disengaja, dicicil selama 3 tahun lamanya. Dalilnya praktek Nabi SAW dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah, karena Islam memerintahkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Bahkan diat untuk ahli kitab disamakan dengan diat umat Islam. Ini menunjukkan kesetaraan perlindungan jiwa seseorang. Selain kisos dan diat, ada juga ta'zir, hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim atau khalifah atau penguasa pada saat itu. Khalifah Ali menerapkan ta'zir dengan variasi. Yang pertama, memukul dengan tangan. Yang kedua, boleh mencambuk atau mengumumkan pelakunya kepada publik, kepada khalayak. Dan juga bisa memenjarakan, mengikat dalam kurungan, bahkan menghukum mati para pemalsu hadis. Dan ia berkata, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, maka lehernya harus ditebas. Karena memalsukan hadis merusak agama. Dalam maqasidus syariah, ini menjaga agama dan stabilitas sosial. Khalifah Ali juga pernah membakar kampung yang menjadi pusat khamr dan pelacuran. Ia juga membakar khamr beserta alat-alat produksinya. Alasannya apa? Yang kotor akan saling mengotori. Ini bukan tentang reaksi spontan. Ini kebijakan publik untuk menghentikan sumber-sumber kerusakan. Khalifah Ali menegaskan, barang siapa yang mati karena kisos atau hudud, maka tidak ada diat baginya. Karena pelaksanaan hukum Allah tidak mensyaratkan terpidana harus selamat dari kematian, kecuali jika ada kelalaian dalam eksekusinya. Jinayat dan ta'zir di masa Khalifah Ali dibangun atas dasar 3 prinsip. Dalilnya sangat jelas. Yang pertama, pembuktian yang ketat. Yang kemudian berikutnya, tujuan untuk menjaga kehidupan. Dan kisos bukanlah balas dendam. Sementara diat bukanlah transaksi darah. Ta'zir juga bukan pelampiasan kekuasaan. Semua diserahkan pada satu tujuan, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal manusia, menjaga kehormatan manusia, menjaga harta. Dan itulah cara Khalifah Ali menegakkan hukum syariat Islam.